Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkaulah Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Shalom, apa kabar saudara? Selamat malam, selamat bertemu kembali untuk KPW pada malam hari ini. Kita bersyukur seminggu yang telah kita lewati, dan sekarang kita bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan dalam bentuk KPW yang hari ini kita sampai pada pelajaran kita yang ke-120. Mari saudara sekalian, kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 35. Sekali lagi, dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari saudara sekalian, kita akan mengawali untuk KPW malam hari ini. Kita akan membukanya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bisa kembali menikmati firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama dalam bentuk kelompok pembinaan warga. Terima kasih jikalau hari ini kami sudah pada pertemuan yang ke-120. Satu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kami, Jemaat GBIS Jeris Permai, boleh belajar firman Tuhan baik secara online, dan 2 bulan ini sudah ada yang mengadakan pertemuan KPW secara tatap muka. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyerahkan dan mempercayakan kepada Tuhan untuk pelajaran malam hari ini, dari awal hingga selesai. Semua kami pertaruhkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah menemukan Alkitabnya? Saya akan memandu saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari
sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, judul pelajaran kita untuk malam hari ini yang ke-120 ini adalah Lamban dan Bodoh. Saudaraku, pasti topik hilangnya mayat Yesus menjadi perbincangan yang hangat, paling tidak di kalangan para murid Yesus. Nats yang kita baca malam hari ini, Kleopas dan kawannya yang sedang dalam perjalanan ke kampung Emmaus juga membicarakan hal itu. Selain kubur kosong yang merupakan bukti kebangkitan Yesus, mereka juga tahu berbagai perbuatan ajaib yang Yesus lakukan dan pengharapan mesianis yang pupus karena Yesus disalib. Nah, saudaraku, sayangnya semua itu tidak membuat mereka mampu mengenali bahwa yang datang mendekati mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Mengapa hal itu terjadi? Para murid lamban dan bodoh
dalam mengenali serta menyadari kemenangan dan penyertaan Tuhan. Saudara, kita pun bisa demikian. Kita bisa saja menjalani hidup seolah Tuhan tidak pernah bangkit, sehingga kita mengalami kehidupan yang murung dan banyak kegagalan, sebab tidak mengalami realitas kebangkitan Tuhan secara nyata. Namun syukur, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kekelaman demikian. Tuhan tidak akan membiarkan para muridnya tetap dalam ketidaktahuan, tetap dalam kemurungan atau kegagalan. Yesus akan datang dan memberikan hadiratnya menjadi pengalaman yang nyata bagi kita. Namun saudara, bagaimana hadirat Allah yang mengubahkan hidup itu dapat kita alami? Dalam perikop yang kita baca malam hari ini memaparkan dua hal yang membuat kita dapat mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, melalui panggilan dan perenungan firman Tuhan, Roh Kudus berkenan memberikan pengertian tentang firman yang kita baca dan kita renungkan sampai kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua, Tuhan hadir dan membangkitkan kepekaan kita akan kemenangannya melalui pemecahan roti perjamuan, di mana Tuhan melayani umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah dan khususnya waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita berpartisipasi dalam Kristus yang mati dan bangkit. Bila kita memelihara disiplin menggali firman Tuhan dan beribadah dengan penuh syukur, maka mata rohani kita akan terbuka untuk melihat dan mengalami pengutusan Tuhan secara baru dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh dibukakan mata rohani kami untuk melihat kenyataan hidup di dalam kebangkitan-Mu. Hidup yang penuh dengan harapan, hidup yang penuh dengan kepastian, karena Engkau telah menang. Dan kami pun akan mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus dalam menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, problema, ataupun pengalaman-pengalaman pahit yang lainnya. Bimbing kami Tuhan untuk tetap hidup terintegrasi, iman kami, hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Engkau mendengar doa kami yang semua kami pertaruhkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai bahan diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, apakah saudara pernah kecewa karena harapan dan kerinduan tidak kunjung tiba karena menjadi orang Kristen?
Coba ceritakan. Sekali lagi, apakah saudara pernah kecewa karena harapan dan kerinduan saudara tidak kunjung datang karena kita menjadi orang Kristen? Ceritakan. Yang kedua, langkah apa yang saudara lakukan untuk menghadapi kenyataan tersebut? Langkah apa yang saudara lakukan untuk menghadapi kenyataan tersebut? Baik saudaraku, selamat berdiskusi yang akan dipandu oleh para pembina di wilayah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Sampai bertemu untuk pelajaran kita yang ke-121 yang akan datang. Tuhan memberkati kita.